Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar? Untuk manajemen data, seperti yang saya janjikan, eh, saya akan mengajarkan, kemarin kita sudah belajar di Excel, bagaimana caranya untuk cara cepatnya gitu ya, untuk melakukan pengelolaan data, lalu secara cepat juga Anda tanpa perlu repot-repot melakukan filtering data dengan hanya menggunakan pivot secara otomatis berdasarkan logika yang akan Anda lakukan pada hasil visualisasi data tersebut, maka Anda sudah langsung menemukan hasilnya gitu kan. Anda sudah bisa mengetahui untuk apa sih gitu kan, apa sih yang terjadi di data-data itu. Nah, hari ini masih dengan data tentunya, karena ini juga manajemen data ya. Kita akan beralih dari Excel eh, ke Google Studio. Ini namanya Google Studio. Kalau sekarang itu namanya Looker Studio. Nah, nanti teman-teman akan melihat ada data di Excel yang saya unduh dari di tahun 2019 bulan September untuk harga indeks, seluruh harga indeks ya, bukan harga saham tapi harga indeks yang ada di bursa. Lalu data itu mengartikan apa sih gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke data, saya akan share screen dulu datanya yang saya unduh. Mana ya? Bentar, saya buka terlebih dahulu datanya. Oke, data sudah terlihat ada di sini. Oke, kita kan bisa melihat data ini ya. Kan kelihatan sekali itu datanya. Oke, bentar, saya hide dulu satu ini. Oke, nah saya perbesar. Ini hasil dari ringkasan indeks. Ini adalah kodifikasi. Kalau teman-teman mau tahu nih, ini adalah kodifikasi yang paling mudah, yaitu kodifikasi yang bertuliskan tahun, yaitu tahun 2021 di bulan 9, yaitu bulan September di tanggal 30. Ada apa sih indeks itu? Ada apa fenomena yang di sana? Kalau Anda bicara mengenai data ini, nah, nih, Anda berikan gitu, lalu kemudian dalam waktu cepat Anda diminta oleh atasan Anda, ya, analisa apa hasil dari data yang Anda kumpulkan ini. Nah, langsung. Nah, ini Anda harus menghitung-hitung dulu, mencari tahu apa sih maksudnya data ini. Gak usah bingung lagi teman-teman, karena teman-teman sekarang kan sudah tahu ada apa itu. Ada pivot kalau kita bicara di Excel. Ini kebiasaan saya ya, yang mungkin bisa dijelaskan ke kalian, yaitu ketika kalian melihat angka-angka ini otomatis, saya kan ini ada tidak tahu ya ribuan jutaan segala macam mana titik komanya ya kan, maka saya akan cenderung melakukan klik ini. Nah, kita akan terlihat, lalu kemudian itu kok ada yang pagar-pagar ini kenapa? Pagar-pagar ini terjadi karena apa? Tanda pagar ya, pagar. Pagar ini terjadi karena tidak cukup. Kalau tidak cukup yang dilakukan, tidak perlu harus tarik-tarik gitu, tidak perlu teman-teman, nggak praktis ya. Kita harus otomatis karena nah, tinggal arahkan seperti ini, lalu kemudian hingga terlihat tanda ini, kursornya yang tadinya bentuknya seperti ini, lalu berubah menjadi tanda panah kanan kiri dan arah atas bawah. Lalu klik 2 kali, otomatis seperti itu. Kalau per satu kolomnya, saya undo, kembalikan lagi. Nah, saya ingin semuanya, tinggal klik semuanya, lalu klik salah satu di antara kolom yang ada, garis yang di atas ini, voila, langsung itu, ya. Lalu kemudian teman-teman untuk matematik,
saya selalu mengutarakan ke teman-teman bahwa alangkah lebih bagusnya lagi ketika Anda hanya menggunakan dua angka desimal saja. Dua angka desimal itu berarti dua angka di belakang koma. Nah, ini ya pada saat nanti saya juga upayakan seperti itu. Nah, ini saya buat dulu, kalian saya review ulang gitu kan, kalau kita buat di Excel gitu kan. Anda mau tahu seperti ini dengan cara cepat apa harus Anda lakukan. Ini ya, saya buat duplicate lagi sheet baru ya. Saya buat sheet baru itu yang saya ketik. Ini adalah sheet source. Lalu ini data mentah. Ini selalu saya lakukan apapun itu, selalu saya data mentah itu tidak pernah saya otak-atik. Bentar seperti ini adanya saya dapat ya seperti ini. Lalu tinggal yang saya otak-atik adalah menduplikasi sheet yang baru. Seperti ini juga, tapi saya melakukan sesuatu pada data ini. Nah, teman-teman nggak perlu repot, bingung, perlu kopas. Bisa teman-teman tuh gini, lalu terus Ctrl A gitu ya. Oke, gini terus punah. Ctrl A, lalu Ctrl C, ya. Seperti itu kan yang biasa dilakukan. Lalu kemudian buat sheet baru, terus dari sini Ctrl P. Terus, nah kelihatan seperti ini. Nggak perlu repot-repot teman-teman, ini sudah zaman dulu banget ya, nggak perlu lakukan ini ya. Undo, nih sheet yang baru nih saya delete. Apa yang harus dilakukan gini teman-teman, tinggal klik sheet yang di bawah ini, klik kanan hingga keluar seperti ini, lalu kemudian kita copy ini, move or copy, lalu kemudian kita copy apa, create copy data mentah. Klik create copy data mentah sudah ter-highlight di sini, lalu kita oke. Otomatis akan ada data mentah 2 ya. Nah, seperti ini. Tanpa perlu repot-repot copy paste teman-teman. Oke. Lalu kemudian masih ingat pivot? Ya. Oke. Kita akan mulai melakukan pivot. Pivot. Nah, ini saya kok jadi lupa sama pivot. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan saya ini? Oke, kita akan melakukan pivot di Power Pivot Manage. Nggak bisa kelihatan ya? Enggak, ini karena dalam Zoom sih ya. Oke, ada cara lain selain di Excel juga sama seperti pivot. Apa itu? Saya kemarin janji mau mengajarkan kalian di pivot tapi menggunakan spreadsheet Google kan. Oke, berarti ini saya masukkan di spreadsheet. Saya buka dulu Google saya, lalu kemudian saya klik sheet di sini. Nah, lalu kemudian tampilan akan seperti ini. Lalu tinggal upload ya, simpan, tarik dari folder yang ada, lalu kemudian ditarik, lalu kemudian nah teman-teman, sebelumnya lagi, kenapa sih kita perlu visualisasi gitu kan? Kita perlu memvisualisasikan ini, data-data ini, karena berdasarkan penelitian juga bahwa manusia itu sangat dapat cepat melakukan suatu keputusan ketika dibantu oleh gambar. Bantuan visualisasi menurut peneliti Noah Ilinski itu berisikan informasi-informasi yang jelas berdasarkan data-data yang ada, karena pada visualisasi itu bisa dianalisa hubungan antar data tersebut
sehingga memudahkan pengambil keputusan manajemen terutama dalam menganalisa. Kalau Anda tentunya Anda dituntut untuk membuat skripsi kan? Nah, Anda skripsi itu berawal dari apa? Dari fenomena. Nah, fenomena yang paling gampang sekali untuk Anda ambil itu di mana ya? IDX tentunya. Dari data-data indeks, dari data saham, apa yang Anda lihat di sana, apa yang terjadi di sana. Nah, ini salah satu contohnya di tahun 2019 di bulan September tanggal 30, apa yang terjadi di sana, kita coba ya. Nah, ini sudah masuk, lalu kemudian saya akan melakukan pivot di sana. Ini, nah ini enak kalau spreadsheet tinggal seperti ini nih. Nih, tinggal tabel pivot di sini, klik tabel pivot, buat tabel pivot yang baru ya, dengan sheet yang baru, lalu kemudian data mentahnya terlihat dari A1 sampai L40 benar, sheet yang baru buat. Nah, saya kecilkan dulu terlalu besar. Sama, ini yang namanya row, ini namanya kolom ya. Lalu kemudian ini value-nya apa saja, tinggal Anda masukkan di situ. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada kolom B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kenapa kok seperti itu? Kok nggak ada sebutannya? Sedangkan di data mentah ini kan ada sebutannya. Kode indeks sebelumnya, tertinggi, terendah. Kok tidak ada? Satu yang kesalahan apa itu? Ini judul. Judul ini di merge, jadi semua ini tidak direken lah. Nomor, kode indeks sampai kapitalisasi pasar itu tidak dianggap, tidak ada. Yang ada cuman kolom A, B, C, D sampai L. Nah, karena itu ini harus dihapus. Kita hapus, lihat nanti terjadi sesuatu perubahan di pivot. Nah, muncul kan? Tadi kan sebelumnya, saya tampilkan sebelumnya ya. Ketika ringkasan indeks, ketika saya klik pivot, tulisannya ada ringkasan indeks. Tapi ketika ringkasan indeks ini sebagai judul yang mengganggu ya, membuat bias gitu dalam penganalisaan, kita hapus barisnya, lalu pivot akan menjadi. Nah, lalu kita masukkan nih, Mbak Mas di kode indeks nih, jadikan di mana? Di bariskah? Gitu kan, kita tinggal gitu kan masukkan di sini. Nah, muncul langsung kode indeksnya sama seperti pivot yang kemarin kan di Excel sama. Lalu kemudian kolomnya itu mau menambahkan apa? Nah, kalau saya mungkin akan menambahkan frekuensi di dalamnya. Nah, lalu kemudian yang terjadi ketika saya frekuensinya seperti ini. Saya hapus frekuensi, sebenarnya taruh di sini. Nah, tapi kok jelek ya? Oh, urutannya saya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, lalu kemudian setelah itu saya juga bisa lihat tampilnya akan berbeda ketika frekuensi ini saya masukkan ke nilai. Nah, paham? Ya, tuh, ini adalah frekuensi ya. Lalu kemudian kita bisa bukan sum tapi ya udah, kalau count tuh kayak gini. Nah, 1/27 composite itu ada satu indeks yang terinput di sana. Kalau kita mau lihat apakah ada double input, oh ternyata tidak ada double input. Ini itu caranya count off gitu kan, tidak ada double input. Lalu kemudian kita set langsung lalu kemudian saya akan masukkan juga di sini untuk frekuensi, dan frekuensi saya ingin mengetahui seperti apa sih kapitalisasi pasar. Saya masukkan ini kapitalisasi pasar di sini. Nah, lalu kemudian saya ingin mengurutkan gitu kan, dari yang terendah gitu kan, kita cek. Nah, kalau kalian misalkan mau ini tinggal klik sini aja sebenarnya bisa kok. Tadi saya kan drag and drop seperti itu kan ya. Nah, lalu kemudian itu saya ingin mengurutkan, tinggal Anda filter aja. Kok ini masih buat filter nih teman-teman, apa itu urutkan A ke Z.
filter menurut nilai. Oke, kok tetap gini ya hasilnya, harusnya beda loh. Bentar ya. Hmm, nggak mau. No, tidak mau. Tidak mau. Ya sudah, tidak mau sudah. Harusnya bisa. Nah, kita kan bisa melihat di sini ya, mana kode yang frekuensi yang terendah ataupun tertinggi. Oh, saya tahu. Tidak bisa terlihat kalau di spreadsheet. Kalau di Google Studio bisa, atau di Looker Studio yang dulu namanya Google Studio, sekarang namanya Looker. Nah, tapi Anda bisa melihatnya dari mana? Dari diagram ini. Nah, tinggal Anda ambil, ya, lalu kemudian sampai sini, lalu kemudian tampilan Anda mau apa nih? Tampilan di sini Anda bisa buka salah satu di antara, bisa lihat gini, bukan ini. Ini kemudian saya bekukan untuk baris. Nah, ini yang di atas ya, yang beku. Kalau saya mau naik turun, nah masih kelihatan kode indeksnya di situ, itu baris. Saya undo, lalu kemudian saya mau sebelah sini. Mana tadi? Bekukan satu kolom. Nah, ini kan kolom. Kok yang ke bawah di kolom, yang ke samping itu baris. Ya, bekukan kolom. Nah, kalau kolom seperti ini. Ya, itu beda seperti itu. Dua-duanya bisa. Saya membekukan atas bawah juga bisa. Tinggal ini, lalu kemudian bekukan kelompok baris seperti itu. Nah, lalu kalau ke atas bawah juga masih ini. Oh, ini dia. Nah, oke. Lalu kemudian saya klik. Nah, oke, udah selesai. Lalu kemudian kita mana nih, bekukannya tidak ada baris. Oke, kita tidak mau di baris yang bekukan. Kita undo lagi semuanya supaya sama. Oke. Nah, ini teman-teman, lalu kemudian kita mau kayak mana tadi? Oh, diagram. Tambahkan rangkaian data untuk mulai visualisasi. Oh ya, oke. Saya minta maaf. Kenapa coba? Karena saya belum memilih, saya belum melakukan highlight mana yang akan divisualisasikan. Saya pindahkan dulu, lalu kemudian saya klik di sini. Oke, saya tambahkan datanya. Ini akan divisualisasikan. Saya hapus filter dulu, supaya lebih enak. Kayak kita klik and drag. Oh, nggak bisa ya. Bentar ya. Saya kira ini nanti tadi itu bisa langsung berubah, ternyata nggak bisa berubah. Kemudian ini kita hilangkan. Ini yang terjadi kalau kita menggunakan si spreadsheet. Di Google pun sama, di Google, di Excel pun kurang lebih sama ya. Nah, lalu kemudian kita mau mengubah gambarnya, edit diagram ini, lalu kemudian saya ingin melakukan ini, misalkan kombinasi ya, lalu kemudian setelah itu tumpukan standar umum.
font menuliskan nanti Anda sendiri lah. Kita lihat ini ya. Agak ribetnya di sini nih. Kayak aku jadi lupa sih nanti ya. Nah, teman-teman, di sini kan kita bisa lihat yang paling rendah itu apa ya? Bedanya lagi kalau kalau di apa namanya? Kalau di dalam Excel kemarin kan juga kita bisa langsung lihat kan macam-macam, tinggal klik 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 gitu. Sebenarnya juga bisa, tapi agak lebih beda aja gitu kan, ribet. Nah, kalau kita menggunakan Google Looker itu beda lagi. Ini dan ngomong-ngomong, ini yang paling rendah IDX Trans, baru kemudian setelah itu IDX Property. Dari sini ya. Nah, nih. Lalu berikutnya IDX Health. Antara IDX Health atau IDX Property ini hampir sama, kita nggak tahu ya. Nah, sekarang saya mau buka Looker. Hampir sama seperti ini Looker, tapi jauh lebih nyaman ketika menggunakan Looker. Looker atau disebut dengan Google Studio. Itu namanya Google Studio. Kalau kita klik Google Studio pun juga sama kan, keluar Looker di sini. Kita langsung klik Looker Studio Overview. Lalu kemudian ini saya share dulu. Oh, sudah lihat ya. Oke, lalu kemudian kita klik laporan kosong ya. Tadi itu kami sama-sama Google kan, jadi terkoneksi kalau sama lainnya. Ini ada Google Spreadsheet. Nah, tadi saya sudah melakukan di spreadsheet ya, tinggal diklik aja spreadsheetnya. Loh, dan memang sih teman-teman kalau mau melakukan Looker gitu kan di Google Studio ini, lebih baik sarankan sih malam ini aja saya melakukannya setelah saya melakukan subuh. Jadi lebih cepat. Kalau hari-hari biasa mesti lama karena apa ya, banyak orang pakai juga mungkin ya buat analisa-analisa analitik data itu kan, si analitik. Oke, lalu kemudian kita klik tambahkan di sini. Sudah ditambahkan ringkasan indeks ini, kita tunggu sebentar. Lalu tambahkan ke laporan. Laporan itu adalah kertas kerja ini orang. Nah, ini ada kertas kerja. Ini sama seperti pivot, tapi sudah lebih lebih diringkas gitu. Lalu kemudian Anda kan tidak mau melakukan ringkasan indeks. Wah, sekarang masih ringkasan indeks. Karena tadi di atasnya tadi kan masih sama ya. Jadi ini saya hapus dahulu, lalu kemudian saya kembali lagi ke ringkasan indeks yang tadi. Tadi saya melakukan pemindaian ataupun mengkoneksikan ringkasan indeks 2 ya kan. Saya hapus ini barusan ringkasan indeks. Kemudian kita lihat di sini edit lalu kemudian ini saya tidak mau ringkasan indeks, sebenarnya masih ringkasan indeks ya. Saya mau data mentah aja karena data mentah tadi kan saya sudah hapus juga apa langsung seperti
Nggak, saya penasaran. Kan mentah-mentah dua tadi kan ringkasan indeks yang jadi judul itu kan belum saya hapus, makanya kalau ringkasan indeks saya mau ringkasan indeks lagi, apakah cek yang ada di sini. Kalau cek tadi itu yang ada tanda panahnya nggak? Oh, saya mau ngecek sampai, nah ini tanda ini yang itu mau dilihat mentah-mentah buahnya apakah sudah hilang gitu. Nah oke, sudah hilang benar. Kemudian data ini hubungkan kembali supaya terhubung di kertas kerja. Jadi kita terapkan. Nah, di sini ini kan fungsi kosongnya adalah kertas kerja. Ini Anda bisa masukkan seperti ini. Kode indeks. Kita tunggu bentar, lihat. Oke. Tinggal apa? Tinggal klik ini. Kalau error tinggal klik. Nah, lalu kemudian ini sudah kode indeks di sini. Kita klik sekali lagi, apakah masih error konfigurasi? Oh, masih error ya konfigurasi. Oke, kita mulai dari awal lagi sekali lagi. Kita buka dari Looker Studio sekali lagi. Saya hapus aja. Ini ada sama sih saya datanya yang saya ajarkan untuk kelas ini sama. Nah, kemudian saya klik Google Spreadsheet. Tunggu sebentar. Sudah, data mentahnya kita ambil, kita tambahkan. Tambahkan ke laporan. Oke, kita keluar. Count ini sama seperti yang ada di spreadsheet tadi untuk melihat apakah ada angka double ataupun input yang double itu gunakan count. Lalu kita bisa menggantinya. Saya nggak mau count gitu ya. Saya klik count ini. Ayo, yuk, yuk, ayo. Kalau misalkan nggak bisa, kita klik langsung di sini. Nih, kita ganti dengan frekuensi misalkan. Nah, ini frekuensi. Lalu kemudian enaknya, nih sekali lagi teman-teman, saya bisa dulu. Enaknya di Looker ya, di Looker, oh nggak bisa gede ya ternyata. Di Looker itu apa? Kita bisa langsung melakukan urutan di sini. Nih kode indeks, ini frekuensi. Lalu kemudian saya mau menampilkan apa? Nih urutannya menurun atau naik? Menaik itu berarti dari yang paling rendah ke tinggi. Nah, ternyata yang di sini bisa kelihatan yang terendah itu ada 10 yang terendah. Ada health, techno tadi kan juga kan waktu kita gunakan spreadsheet ya kan, Google kan kelihatan health itu yang paling rendah ya kan. Lalu kemudian diikuti oleh techno gitu kan, dan industri itu kita nggak tahu mana yang paling rendah, itu hampir sama gitu kan, karena 57 sama 60 itu hampir kan gitu kan. Nah, lalu kemudian di sini ini yang namanya fenomena teman-teman. Teman-teman tadi datanya banyak banget ya. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa oh ternyata investor itu masih belum menyukai ataupun saat bulan September itu masa-masa di mana
Health itu tidak menjadi apa ya, tren untuk di investasi ataupun permintaan investasi nggak ada di bagian health, cuma sedikit sekali seperti itu. Nah, lalu kemudian dari sini teman-teman langsung bisa menyajikan dalam bentuk visualisasi diagram. Jadi tinggal klik diagram ini, lalu ketika mungkin teman-teman mau memvisualisasikan di dalam baris ini dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kita akan bisa melihat nih urutannya dari yang paling tinggi ya ke paling rendah. Nah, yang tadi kan dari rendah yang ke tinggi. Bisa diganti lagi, bisa tinggal Anda tulis di sini, kita scroll ke bawah bagian ini. Jadi yang bagian ini, lihat icon saya, bagiannya adalah bagian di mana Anda memilih gitu kan. Ini yang mengatur penaik. Frekuensi penaik. Sama. Visualisasinya langsung kelihatan kan. Ya. Lalu kemudian saya ingin membuatnya dalam bentuk grafik. Ini tambahkan halaman baru ya, jangan sayang gitu kan. Saya tambahkan halaman. Lalu kemudian berdasarkan frekuensi. Lalu kemudian ini saya hapus dulu. Sekarang dari sini bisa kok. Nah, ini kalau klik di sini duplikasi, repot-repot lagi untuk melakukan input data lagi. Inputnya tinggal drag and drop gitu loh kalau di sini. Cepat. Lalu kemudian saya mau membuatnya dalam bentuk diagram. Klik yang di sini. Kita tunggu sebentar sampai keluar diagram. Lalu saya mau membuat dalam bentuk batang, misalnya diagram batang. Nah, ini kelihatannya. Yang lainnya sedikit sekali. Kalau ditanya berapa 10 indeks tertinggi di tahun 2019 bulan September kemarin gitu ya, kita bisa melihat bahwa komposit itu adalah IHSG itu yang paling tinggi, lalu kemudian berikutnya ISSI, lalu MBXI, DX, MBX ya, lalu kemudian baru IDXSMC, KOM, ada Kompas 100, DBX, lalu kemudian IDX 80, JI 70, LQ 45. Nah, ini fenomenal teman-teman. LQ 45 itu sebenarnya saham blue chip. Kok dia bisa kalah sama indeks yang lainnya? LQ 45 itu adalah di dalamnya adalah saham-saham blue chip. Indeks LQ 45 dikatakan sebagai indeks dengan likuiditas yang paling liquid di bursa gitu kan, Indonesia. Tapi ini kok malah yang paling rendah nomor 2. Nah, dia bisa mengatakan sebagai suatu fenomena dan itu bisa menarik untuk dijadikan objek penelitian Anda berdasarkan pada analisa ini ya. Dan situ bisa kelihatan ya. Lalu kemudian selanjutnya saya ingin tambahkan halaman baru. Tambahkan halaman baru. Tambahkan diagram baru. Oke, silakan dulu. Oh ya teman-teman, di sini ada maps. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan maps ini asalkan jelas. Misalkan provinsi, negara, kota, sampai ke kode pos itu bisa ya. Lalu berikutnya yang baru nih, misalkan tambah halaman, duplikasi halaman aja deh.
kemudian tampilkan dalam bentuk ini, saya kembalikan dalam bentuk tabel. Ini sama kayak teman-teman, ini kita coba satu enak lagi. Langsung. Lalu kemudian saya mau mengganti, ini bukan frekuensi, taruhlah. Lalu saya tambahkan matriksnya dengan kapitalisasi pasar. Lalu saya tambahkan juga dengan harga penutupan. Apa lagi enaknya ya? Sudah itu aja. Frekuensi, kapitalisasi pasar, sama harga penutupan. Nah, secara tidak langsung di sini kita teman-teman, sebentar nih saya mau ngatur dulu. Ini ngatur besar-besarannya. Oke, kita akan bisa lihat di sini. Saya mau kok hilang. Ya, hilang. Oh, nggak mau. Ini juga langsung bisa tampilkan judul. Kalau Anda mau menampilkan judul, sudah menulis judulnya, tinggal tampilkan aja, atau kalau belum tinggal dituliskan. Perbandingan indeks Anda boleh klik di sini. Nah, ini di bawah akan letaknya di bawah, letak di bawah tuh perbandingan indeks ya kan. Nah, ini sudah mulai siang nih, ini biasa. Ya, lalu kemudian kita tutup ya, indeks September 2019. Langsung baris. Jadi kan keren tuh, langsung ya. Lalu kemudian kita mau buat, kita klik sini. Oke, kita masukkan background. Lalu kemudian kita masukkan data di sini. Namanya heatwave, apakah dia bisa kuat? Oh, heatwave-nya biasa. Saya buat image. Oke, langsung boleh ini ya. Jelek banget. Karena nilai kapitalisasi pasar kan jauh lebih besar. Kan frekuensi tadi cuma berapa, kalau kapitalisasi pasar kan miliaran. Nah, misalkan saya memilih rentang khusus, automaticnya di sini saya hilangkan kapitalisasi pasar, akan langsung auto berubah dia berdasarkan frekuensi. Nah, ya ini, lalu kemudian frekuensinya menaik, jadi yang dari yang paling rendah, nah kelihatan di sini.
Ini adalah fenomena. Ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan di sesi ini. Tugas berikutnya akan saya berikan masih sama dengan indeks, tapi ya dari data-data indeks itu Anda harus bisa menyimpulkan apa yang terjadi di tahun tersebut. Ya, untuk tugas akan saya berikan nanti di Google Classroom, lalu kemudian terserah mau offline atau online ajarnya, tapi kalau bisa sih sekarang online semua ya sampai akhir nggak apa ya. Kalau online tapi kok mau offline ya nggak apa nanti saya oke. Lalu kemudian ini adalah apa namanya bentuk diagramnya. Lalu kalau mau nanti Anda utak ketik sendiri juga boleh, dan diagramnya juga bisa diperbandingkan. Nah, asalkan nilai perbandingan tidak terlalu jeblek banget. Seperti misalkan jeblek banget kayak apa sih Bu? Kalau ini kan dari yang rendah, jadi yang rendah itu yang warna ini. Nah ini apa? Misalkan ke depan ya, ini adalah jumlahnya ya terus besar karena frekuensi kita bisa lihat belum frekuensi yang ada yang sedikit sekali lebih. Jadi langsung bisa dibandingkan antara warna biru dengan warna hijau di sini. Tapi kalau misalkan Anda ambil posisi menurun itu dari yang tertinggi ke rendah tidak akan terlihat karena posisi jumlah harga kebutuhan itu jauh lebih rendah dibandingkan frekuensi. Ya jelas lah, kan harganya misalkan 15.000, frekuensinya tentu kan 15.000 lebih dari 15.000 atau 10 juta ya. Baik, akhirnya selesai sudah PR saya untuk mengajarkan Anda di Google Studio atau Tutor ini. Nanti kedepannya akan ada lagi dalam bentuk frekuensi gitu kan, kita bisa lihat secara cepat dan dibantu oleh tutor. Baik, kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat otak-atik Looker Studio, semoga berguna untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di depan.